Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Minatan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina lihadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama nakrauha aidan yatan Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina hadhihi niyaqlihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, bapak hadirin, urus serta jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 15 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2024, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian tafsir setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif di halaman 154. Al-imanu billahi asasul ma'arif. Iman kepada Allah merupakan dasar dari segala macam pengetahuan. Al-ma'arif namanya ma'rifah. Iman kepada Allah, beriman. Beriman membenarkan keberadaan Allah yang Maha Esa adalah asas dasar dari segala macam ilmu pengetahuan. Ini nanti yang diterangkan melalui ayat suratul An'am yang berbunyi falikul isbah. Wa ba'da an dzakara ta'ala amral wahyi wan nubuwah. Setelah Allah menyebut pada ayat sebelum ayat ini tentang amrul wahyi, tentang wahyu dan kenabian. Jadi nabi itu adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah menjadi nabi, diberikan wahyu. Wahyu nabi itu ayat sebelum ini. Setelah itu baru Allah zakaral adillata dallata ala wujudil khaliq. Kemudian Allah pun telah menyebut dalil-dalil yang menunjukkan atas keberadaannya Sang Pencipta. Tidak lain adalah dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebut pula sebelum ayat ini kamali ilmihi. Dalil-dalil yang menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Wa qudratihi, yaitu kekuasaan Allah, wa hikmatihi, dan segala macam hikmah Allah, kebijakan-kebijakan Allah.
tambihan ala annal maqsudal asliya innama huwa ma'rifatullah. Jadi semua yang Allah sebut itu merupakan peringatan, ya, mereka merupakan peringatan atau dalil-dalil yang menunjukkan atas keberadaan Allah Sang Pencipta, kemudian kesempurnaan ilmu Allah, kekuasaan Allah, hikmah Allah. Allah sebut semuanya itu untuk memberitahu bahwa al-maqsud al-asliyah innama huwa ma'rifatullah. Maksud dan tidak lain semuanya itu disebut oleh Allah, dalil-dalil itu tidak lain adalah al-ma'rifatullah bidzatihi, untuk mengetahui Allah. Itu yang tadi dikatakan iman kepada Allah merupakan dasar ma'rifah. Ma'rifah artinya mengenal Allah. Bidzatihi, mengenal Allah, mengenal zatnya, mengenal sifat-sifatnya, dan mengenal af'al-af'alnya. Jadi Allah Ta'ala, ya, memerintahkan kita untuk menggunakan akal sehat melalui makhluk-makhluk yang Allah telah ciptakan. Kita perhatikan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Nah, nanti di sana akan kita dapati bahwa ini semua menunjukkan adanya Khalik yang Maha Esa, ya. Tidak ada sekutu baginya. Nah, kemudian dari dalil-dalil tersebut juga kita bisa mengetahui betapa ilmunya Allah itu sangat luas, kekuasaannya. Nah, kesemuanya itu kan kesimpulannya tidak lain tujuannya untuk kita mengenal Allah, baik zatnya, sifat-sifatnya, dan af'alnya. Wa qad dzakara ta'ala ba'dal barahin, dan Allah telah menyebut sebagian, bukan semua, sebagian daripada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Nah, inilah ayat yang akan kita baca di dalam suratul An'am ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa'anna tu'fakun. Innallaha, sungguhnya Allah lah yang telah, ya, Allah yang telah membuka, Allah yang telah membuka al-habbi, biji, al-habbi wan nawa. Kalau nawa biji korma, yang lain-lain kok biji. Jadi semua itu kan ada bijinya. Dibuka bijinya itu, ya. Jadi kalau pohonan itu, pohonan mentik itu dengan sebab ada bijinya. Bijinya dulu, biji itu di tanah. Kemudian bijinya terbuka. Setelah terbuka barulah mentik. Mentik tuh. Siapa itu yang membuka biji? Biji tiap-tiap lah. Biji tiap-tiap buahan itu kan ada bijinya. Ya, kalau orang mau nanam, kalau sekarang kan namanya pakai apa namanya, di cangkok. Nah, kalau banyak cangkok nggak pakai biji. Nah, kalau nggak dicangkok itu kan orang atau orang tua kita ini punya kebun luas-luas, ya. Ini nggak pernah nanam, nggak pernah apa. Tahu-tahu di kebunnya itu ada pohon mangga, ya, pohon rambutan. Ya. Nah, dari mana itu mentiknya itu pohon mangga? Itu dari biji. Ya. Dari bijinya itu, biji, kemudian bijinya di dalam tanah, kemudian terbuka, mentiklah pohon. Ya. Itu Allah yang telah al-falikul habbi wan nawa. Nah, ketika Allah menghidupkan pohon melalui biji, nah itu pun menunjukkan bahwa Allah pun Maha Kuasa gitu. Bukan hanya ngidupin pohonan, begitu juga yukhrijul hayya minal mayyit, ya. Allah yang menghidupkan sesudahnya mati, yang tadinya mati jadi hidup. Nah, itu kan biji mati kemudian hidup. Nah, demikian juga kita ini, ya. Ya, yukhrijul hayy minal mayyit. Ya, kita ini hayy.
dulunya mayit. Dulunya kita mayit, kita dulunya tanah. Ya sama seperti biji tadi, kan asalnya dari dalam tanah. Kita pun sekarang hidup. Ya, dulunya sebelumnya kita hidup mayit karena kita waktu itu masih tanah. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Kemudian Allah pula yang mengeluarkan mayit minal hayy. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Allah yang mengeluarkan mayit minal hayy. Telur kan mayit. Dari apaan telur? Dari emaknya kan hidup, ya, emaknya kan hidup. Keluarlah telur mayit. Nanti setelahnya telur netes dari mayit jadi hidup. Nah itu kan semua ya. Nah demikianlah. Nah ini Allah Ta'ala mau membuka otak kita supaya kita beriman gitu, maksudnya itu beriman bahwa Allah Maha Kuasa. Nah nanti pun begitu juga. Setelah kita mayit nih, habis kita hidup nih, nanti kita mati lagi. Nah saat itulah nanti Allah kembalikan lagi kita hidup. Nah itu namanya hari kebangkitan. Kan manusia ketika diperintah beriman dengan adanya hari kebangkitan nggak percaya. Masa iya kita sudah mati jadi tanah hidup lagi. Padahal kalau mau diperhatikan semua yang kita lihat di alam semesta ini seperti itu. Ya. Dari yang mati ke hidup, dari hidup ke mati, itu semua Allah Maha Kuasa. Nah kalau kamu sudah tahu gitu Allah Maha Kuasa, kenapa kamu masih saja tidak mau beriman tuh? Dzalikumullah, itulah Allah yang Maha Kuasa. Fa'anna tu'fakun. Nah ini pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka yang sampai saat ini masih saja tidak mau beriman. Itu pertanyaannya. Fa'anna tu'fakun, ya. Kaifa tusrafuna 'anil haqq ila dhalal. Kenapa kamu masih saja menolak kebenaran? Ya, udah tahu Allah Maha Kuasa melalui itu bukti-bukti yang telah disebutkan tadi. Kalau kita mau menggunakan akal sehat, kenapa kamu itu memalingkan tuh? Tusrafuna kan memalingkan dari yang benar kepada yang sesat. Artinya disuruh beriman masih tetap aja nggak mau beriman. Ya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah menyebut lagi ya tanda Allah Maha Kuasa. Di samping tadi itu menghidupkan pohon biji-bijian, begitu juga falikul isbah. Allah pun yang membuka pagi. Kan pagi ini dibuka, yang tadinya gelap menjadi terang. Nah itu kan falikul isbah. Wa ja'alal laila sakanan. Allah yang membuka pagi yang tadi gelap menjadi terang. Begitu juga nanti sore yang tadinya terang menjadi gelap. Nah, itu Allah Maha Kuasa. Ya. Dengan cara apa? Coba kalau kita lihat. Diputer. Jadi bumi ini diputer aja, diputer. Ya. Muter aja nih bumi. Satu hari satu malam satu kali muter. Nah, ya. Nah, kemudian Allah ciptakan ya matahari sebagai lampunya. Lampunya yang menerangi tata surya kita, bukan alam semesta diterangi oleh matahari. Ini yang Allah tata surya kita. Kan kita punya keluarga tata surya, yaitu matahari ini yang nerangin. Kemudian anak buahnya itu bumi, ada 9 tuh, Jupiter dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada tata surya lain lagi tuh. Itu yang kita lihat malam hari tuh bintang-bintang yang gemerlap. Nah, ya. Itu ada matahari yang lebih dari besar daripada matahari kita. Dia punya pun anak buah menerangi anak buahnya. Masya Allah ya. Nah bintangnya itu matahari itu bintang-bintang itu matahari itu. Kagak bisa kita hitung. Apalagi berikut anak buahnya, kan tiap matahari punya anak buah tadi. Kita aja matahari kita anak buahnya ada 9. Jadi diputernya bumi aja tiap hari. Nah itulah adanya malam siang. Ya, belahan bumi yang terlihat matahari itulah siang.
Belahan bumi yang tidak kelihatan matahari itulah malam. Maksudnya betapa ini aja nih bumi doang nih, nggak lain-lain dah. Bumi aja betapa kuasanya Allah. Ya. Kenapa kuasanya Allah? Ini bumi adanya nggak ada sangkutannya atau nggak sangkutan. Kalau ente punya barang, kalau ente nggak sangkutin barang itu, ngapa itu? Jatuh gitu. Kalau barang ente nggak sangkutin gitu, jatuh kan? Nah, bumi memang ada sangkutannya. Di atas udah terapung-apung, nggak jatuh. Nah itu aja maksudnya. Bumi aja nggak ada sangkut, nggak jatuh. Udah nggak jatuh, muter. Ente punya kipas angin gitu kan, muter itu pakai listrik. Kalau nggak pakai listrik nih yang nggak nyambung, pakai batu baterai namanya tuh. Cesannya habis, muternya berhenti. Jam tangan tuh, kalau nggak ada batunya nggak mau. Ini bumi nggak pakai listrik, nggak pakai dicas, muternya sejak diciptain sampai sekarang kagak berhenti muter, tiap 1 hari 1 kali muter. Muternya kalau orang Betawi bilang akur, tahu akur ya, nggak pernah kelambatan, nggak pernah, itu namanya akur. Kalau yang punya jam tangan nggak diakurin aja. Coba ya, muter terus muter. Nah itulah terjadinya malam siang. Jadi yang muter ini bumi kita. Kalau kita kan ngelihat yang muter itu matahari, pagi-pagi ada di timur, tengah hari ada di atas, sore ada di, seakan-akan yang muter itu yang berjalan matahari, padahal yang berjalan apa ini? Bumi. Kita naik kereta ya, kereta cepat. Saya cuma dengar doang, saya belum pernah. Kereta cepat. Nggak usah cepat dah, yang biasa aja. Nengok kanan kiri, yang berjalan pohon pisang. Pohon pisang berjalan, kebun pada berjalan, rumah pada berjalan. Padahal yang berjalan apanya? Keretanya. Nah, itulah Allah Maha Kuasa. Itu baru hanya bumi doang. Masya Allah. Ini kalau kita mau mikirin ya kekuasaan Allah. Ini bumi muternya itu satu kali muter 24 jam. Terjadilah siang malam. Ini diameter bumi, diameter itu apa namanya? Apa itu diameter? Lingkaran. Itu lingkaran bumi itu 24.000 kilometer. 24.000 kilo. Ente kalau dari sini nih jalan ke timur selama sejauh 24.000, balik lagi, itu namanya diameter. Ente jalannya ke timur sejauh 24.000 kilo, balik lagi, nah itu namanya diameter. Muter ya. Nah, satu kali muter 24 jam. Ya, sedangkan diameternya berapa? 24.000 kilo. Berarti 1 jam itu 1.000 kilo. Ya kan 24.000 kilo. Ya, 1 kali 24, 1 jam itu berapa? 1.000. Jadi kecepatan bumi 1 jam itu 1.000 kilo. Lebih dari kecepatan pesawat terbang. Pesawat terbang 1 jam itu paling 500 kilometer. Ente umroh dari Cengkareng ke Jeddah. Itu kecepatannya pesawat terbang paling 500 kilo. Kalau bumi 1 jam bukan 500, berapa tadi? 1.000 kilo. Masya Allah. Ente naik motor, kecepatan motor ente paling cepat orang naik motor 1 jam 60. Ada kan angka 60 berarti 1 jam 60 kilo. Ente naik motor kecepatannya paling tinggi 60 kilo. Ente naik motor pakai pici kira-kira. Apa yang terjadi tuh? Yang terjadi apa? Picinya ikut terbang tuh. Ente naik motor, picinya terbang. Padahal cuma 60 kilo. Itu kan? Ente taruh sorban, naik motor, terbang nih. Tapi
Bumi 1 jam 1000 kilo. Kita di atas bumi nggak terbang. Bisa nggak terbang? Kita di atas bumi. Buminya 1000 kilo nggak terbang. Bahkan air lautnya itu yang nempel di bumi. Padahal dia itu 1 jam 1000 kilo. Air lautnya nggak tumpah. Itulah. Kalau yang seperti ini Allah Maha Kuasa, apalagi membangkit ente yang sudah mati hidup. Nah, itulah artinya falikul isbah. Wa ja'alal laila sakanan. Kenapa kok Allah jadiin siang malam? Nah, untuk kamu bisa hidup. Ya. Kalau siang hari buat nyari nafkah gitu. Nah, malam hari kan capek, tidur istirahat supaya besok pagi-pagi semangat lagi untuk mencari kehidupan. Nah, itulah hikmahnya kenapa dijadikan malam siang. Ja'alal laila sakanan, untuk kamu beristirahat itu sakan, ya. Wasyamsa wal qamaru husbana. Kenapa dijadiin bulan matahari di samping untuk kehidupan kita, demikian pula untuk menghitung. Ya. Menghitung bulan. Wa yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Ini kan sebelum dulu belum ada nih. Dulu belum ada kalender. Ya. Kalau sekarang sih tanggal 1 ngeliatnya itu kalender. Sekarang tanggal 20 Agustus ya. Atau sama dengan tanggal berapa tuh ya? 15 Safar. Dulu belum ada. Ini untuk ngelihat tanggal 1 dan lihat bulan. Ya. Itu. Tanggal 1 bulan masih kecil. Kalau bulan udah agak gede berarti tanggal 2, 3, 4 terus. Nah, malam hari ini bulan purnama namanya. Bulat. Nah, ya, dari mulai purnama kemudian tanggal 16 mengecil. Ya, jadi tanggal 1. Jadi setengah bulan itu ada 14 manzilah ya. Kemudian setengah yang berikutnya 14 manzilah, artinya 14 bentuk. Jadi 28 bentuk bulan itu satu bulan 28 bentuk. Dari mulai nggak kelihatan sampai bulat, dari bulat balik lagi itu 28. Jadi kalau bulan itu 30 hari, 30 malam, berarti yang nggak kelihatan sama sekali 2 malam. Kalau jumlahnya 29 berarti yang gelap itu nggak kelihatan bulan sama sekali, nggak ada bentuknya 1 malam. Itu hikmahnya. Kalau ente nggak tahu tanggalan nggak bisa hidup. Ya, ini tanggal 1, tanggal 2 mau apanya? Transaksi muamalat apa semuanya nggak ada tanggalan nggak bisa ya. Nah, itulah hikmahnya kenapa Allah jadiin matahari ya, ada tahun syamsi, ada tahun hijri pakai bulan. Itu husban untuk bisa ya berbuat menghitung tanggalan dan lain-lain. Bi hisabin daqiq tuh. Bi yuhaqqiqu, semuanya untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya yang tinggal di planet bumi. Dzalika takdirul azizil alim, semuanya itu Allah yang telah membuat dengan kekuasaannya. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma, dia pula Allah di samping menjadikan matahari, menjadikan bulan buat kita, Allah menciptakan pula bintang-bintang. Yang tadi kita katakan itu merupakan matahari. Ya. Namun karena saking jauhnya kita lihat kecil. Untuk apa? Ya, bintang kita bisa lihat dari planet bumi. Nah, waktu dulu litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri. Agar supaya bisa menunjukkan kamu arah ketika kamu berada di kegelapan malam, baik di daratan ataupun di lautan. Nah, kita di daratan ya, padang Sahara, atau di laut untuk mengetahui arah. Kita mau musafir di tengah laut untuk mengetahui timur ya.
barat, utara, selatan. Lihat apa itu? Bintang. Nah, ente nggak tahu jadi nggak tahu masalah ini jadinya. Ya, itu. Nah, ente nggak kemana-mana dari rumah ke pasar, pasar ini nggak ada. Ya, nah, sono selatan. Nah, kalau di tengah-tengah padang Sahara, di tengah-tengah laut, malam supaya tempat tujuan kita sampai ke tempat tujuan. Nah, itu kan harus mengetahui arah. Ya. Kita mau pergi ke timur, kan ada arah. Nah, dari mana yang menunjukkan? Nah, kalau sekarang kan kayak radar, ini kan dulu belum ada radar itu pakai itu tuh, ya bintang, timur, barat. Nah, litahtadu biha, qad fassalnal ayat liqaumi ya'lamun. Semua Allah telah rinci dalil supaya bagi mereka yang ingin tahu ingin tahu betapa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Coba kamu itu pikirin, kamu itu asalnya satu. Kita ini mungkin sekarang jadi berapa miliar yang masih hidup, belum yang udah meninggal nggak dihitung. Ya. Ada 6 miliar, 7 miliar, ya. 6 miliar, 7 miliar. Orang Cina aja mungkin 3 miliar itu. Cina. Yang kedua yang banyak setelah Cina, India. Ya. Kalau India mungkin 2 miliar. 3 sama 2 berapa itu? 5. Nah, yang lain-lain yang nggak sampai. Berapa dikumpul semua. Paling 1 miliar tuh. Amerika nomor 3. Nah, nomor 4 Indonesia. Yang lain-lain sih. Itu Abu Dhabi nggak sampai 1 juta. Digabung semuanya 6 miliar. 6 miliar itu asalnya satu. Ya. Asalnya satu, ya. Nah, DNA-nya tuh Nabi Adam alaihissalam. Famustaqarru wa mustauda. Famustaqarrun wa mustauda. Nah, dari mana asalnya satu sehingga berpopulasi. Jadi kita nggak bilang kalau manusia itu berkembang biak. Kalau berkembang biak kambing, masa manusia berkembang biak? Berpopulasi. Ya. Dari rahim, ya. Rahim itu di Allah tempatkan rahim ibu kita sehingga jadi kita ini mustauda. Allah titip di rahim. Benih. Akhirnya berkembang biak. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Nah, kalau yang tadi liqaumi ya'lamun, kalau ini liqaumin yafqahun. Supaya kamu paham, ya. Nah, kalau kamu paham menggunakan akal, kita pikirin nanti sampai kepada tujuan Allah, ya. Siapa ini yang menciptakan? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Nah, itulah yang dikatakan tadi bahwa iman kepada Allah merupakan dasar daripada mengenal Allah. Kemudian al-barahin ala wujudil khaliq wa wahdaniyatihi. Bukti atas adanya Allah Sang Pencipta dan Allah Maha Esa. Saqal bari jalla wa ala al-adillata ala wujudihi wahdaniyah. Kemudian Allah menyebut dalam suratul An'am pada ayat berikut tentang keberadaan Allah. Allah itu ada, yang Sang Pencipta, dan Allah Maha Esa. Ini Allah menyebut pada ayat yang menerangkan tentang ajaibi sun'i, keajaiban, keanehan ciptaan Allah. Lataifi tadbirihi, ya. Sungguh Allah Maha Kuasa mengatur tadi itu, mengatur dunia ini, ya. Tadi hanya planet bumi aja tuh muter, ya. Fadzakaral habbah tuh Allah menyebut tentang apa tadi? Biji-bijian. Yukhriju minhan nabat. Yakhruju atau yukhriju, dari bijian itu Allah hidupkan pohonan, ya, sehingga dia menjadi hijau, ya. Nuat itu biji korma kering tuh, biji korma kering. Akhirnya Allah buka tadi itu, ya, sajarun nakhil tuh korma. Fasamaratu anwa'ir rutab asyahi, sehingga nanti menjadi buah-buahan yang
Yang tadinya biji korma kering akhirnya menjadi korma tuh basah, asyahi yang enak. Padahal dulunya dari biji. Wasyaqqan nura wadiya tuh. Allah membuka cahaya tuh, yaitu matahari. Anzul matil lailid damis, yang malam hari gelap gulita dibuka oleh Allah menjadi terang dengan matahari. Tadi itu bumi muterin. Wa ja'ala syamsa wal qamara sati'ain. Allah jadikan matahari dan bulan itu sati'ain. Ya. Kalau matahari itu bercahaya gitu ya. Matahari itu bersinar. Kalau bulan itu bercahaya gitu ya. Jadi bulan itu bercahaya. Kalau matahari bersinar. Yasironi, dua-duanya itu baik bulan, matahari itu semuanya muter, berjalan di atas angkasa. Bihisabin dakik, dengan apa ini? Dengan perhitungan yang sangat halus dan cermat gitu, tadi itu. Ya, setiap satu hari satu kali muter, kagak pernah kelambatan, nggak pernah kecepatan. Ya, letak antara matahari sama bumi nggak pernah mendekat, tidak pernah menjauh. Nah itu bihisabin dakik, ya. Muntazim, yang teratur, nggak pernah salah. Yu'rafu bihima hisabul layali wal ayam wal a'wam. Dengan adanya muternya nih bulan ini, apa muternya bumi, dapat kamu ketahui apa itu ya, perhitungan malam dan hari. Ini tanggal berapa. Wal a'wam, nah ini tahun ya. Kalau udah 365 kali muter, nah berarti 1 tahun. 7 kali muter berarti seminggu gitu. Ya. 30 kali muter 29 berarti sebulan. Ente umur ente berapa? Nah gitu. Kalau nggak muter-muter nggak tahu gitu udah umur berapa tahun. Ya. Ente kerja gitu, menerima gajian setiap 1 bulan. Nah kalau nggak muter nggak tahu berapa sebulan, berapa seminggu ya. Itu seluruhnya Allah ciptakan sedemikian rupa lima sholihil ibadah, untuk kemaslahatan hambanya kita ini manusia. Kama khalaqan nujuma, demikian juga Allah menciptakan apa itu tadi, bintang-bintang, litakuna masabih, menjadi alat penerang tuh. Terutama di malam hari bagi orang yang musafir tadi di padang Sahara atau di tengah laut. Yahtadi bihan nas bi asfarihim, dengan adanya bintang bisa menunjukkan orang dalam perjalanan mereka. Fi zulumatil lail, pada saat gelapnya malam. Itu kalau di laut. Kalau jalannya di darat berarti fis sohari wal kifari wal bihat. Sohari padang Sahara ya. Ya. Nah, itu semuanya itu adalah tidak lain Allah yang menundukkan. Allah menundukkan tuh. Apa ditundukkan tadi itu, matahari, bulan, semuanya tunduk terhadap perintah Allah. Suma afadatil ayatul karimah. Kemudian ayat berikut dalam suratul An'am ini ya, afadat, artinya afadat ya, penuh menerangin tentang asrar, rahasia-rahasia kekuasaan Allah dan keesaan Allah wahdaniyah. Ziyadatan fil idah wal bayan, agar supaya nambah jelas. Fadzakarat minha, di antaranya lagi ayat menyebut tentang kekuasaan Allah, tentang keesaan Allah. Inzalul matar, Allah turunin hujan ya dari atas. Wa ikhraji anwa'i thimari wan nabat, dengan turunnya hujan dari langit ke bumi, Allah tumbuhkan ya macam-macam buah-buahan, macam-macam pepohonan. Anwa'an nakhil ya, satu macam pohon aja, nah, satu jenis gitu, satu jenis aja macamnya ente nggak bisa hitung. Satu jenis macamnya aja nggak bisa dihitung. Apa tuh? Jenis jeruk.
satu jenis. Ada jeruk ini. Nah, itu anwa namanya. Itu satu jenis saja. Nah, anwa ini kita bisa hitung. Nah, karena di sini turunnya di Quran di Arab, yang dicontohin bukan jeruk, apa? Korma, anggur gitu. Kalau seandainya di sini turun di sini mangga, ya. Itu turun di Arab kan, orang Arab nggak kenal mangga, yang dikenal sama orang Arab kan korma. Cuma ikhraj zaitun, yang dikenal oleh orang Arab zaitun, rumman, delima, ya. Mustabihan warokuhu mukhtalifan samaruhu. Walaupun katanya daunnya sama, daunnya sama, tapi apa? Buahnya lain-lain. Ya, buahnya lain-lain. Ada yang rasanya manis, ada yang asam, ada yang sepet. Ya, warnanya lain-lain. Padahal asalnya sama. Ya, asalnya itu tanah sama air. Nah, ini kekuasaan Allah. Wa fi dzalika yaqulul karim, Al-Qur'anul Karim, dalam hal itu Allah berfirman, yang tadi itu nerangin Allah mula-mulanya Allah turunin air hujan, kemudian masuk ke tanah, dari tanah Masya Allah bermacam-macam. Nah, itulah ayat wallazi anzala minas sama'i ma'a, dialah yang telah menurunkan dari atas, dari awan turunin air. Fa akhrajna bihi, dengan sebab air yang menyerap ke bumi, maka aku, kata Allah, keluarin nabata kulisai, berbagai macam buah, pohon-pohon. Fa akhrajna minhu khadira, aku keluarkan pohon itu hijau. Apa hijau? Daunnya. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Nah, aku keluarkan, kata Allah, minhu habban mutarakiba, ya. Apa itu habban? Biji-bijian. Mutarakiba, ya. Ba'dul ini ba'duhu fawqa ba'din. Ya. Kasanabil kumwa syair, ya. Tuh. Biji-bijian, ya. Beras, ya. Bertumpuk beras, ya. Wa minan nakhil, begitu juga apa nih? Korma. Wa minan nakhil, nakhli, korma. Min tol'iha kinwanun daniyah. Min tol'iha kinwanun daniyah. Pohon-pohon korma tuh melalui air yang nyerap. Allah tumbuhkan pohon korma, ya. Kinwanun daniyah, ya, saling berdekatan. Wa jannatin mi'anab, itu tadi anggur, zaitun, rumman, delima. Mustabihan wa ghairu mutasyabih. Mustabihan wa ghairu mutasyabih. Tuh. Artinya bermacam-macam warna, bermacam-macam rasa, bermacam-macam bentuk. Masya Allah, ya. Jeruk dari yang sekecil-kecilnya jeruk sampai yang sebesar-besarnya jeruk. Itu baru bentuk aja, belum rasanya, warnanya. Yang paling kecil namanya limo, rasanya lain limo. Yang paling besar apa, jeruk apa namanya? Bali, seperti bola tendang. Kalau nggak kaki jeruk Bali, bola tendang. Unzuru ila samari, coba kamu pikirin, ya. Rasanya, ya, samar buah idas asmaro, apabila sudah berbuah, wayan. Inna fi dzalikum, yang sedemikian itu semua kalau kamu gunakan akal sehat, mikirin, nah, itu menyebabkan kamu beriman. Nah, beriman apa tadi itu? Allah, ya. Beriman adanya Khalik, nah, adanya Sang Pencipta, ya. Karena kalau nggak ada yang bikin, nggak mungkin ada semua ini itu. Nah, setelahnya ente iman sama adanya Allah, baru yang beri sifatnya. Apa sifatnya? Maha kuasa, ya. Setelahnya maha kuasa, maha esa, ya. Nah, ini semua berkaitan. Yang pertama kali dasarnya itu iman dulu, Allah itu ada, Sang Pencipta itu ada. Dari mana? Itu tadi adanya alam tadi itu menunjukkan ada yang bikin. Nggak mungkin dia itu mentik sendiri gitu.
Tuh pohonan tadi nggak mungkin mentik sendiri, ya. Nah ini bumi nggak mungkin dia bergerak sendiri kalau nggak ada yang gerakin. Ya, itu nggak usah. Ini jauh meja aja meja ini emang dia bisa bikin bisa jadiin diri nih meja. Kalau nggak ada yang bikin, ada nggak meja nih? Padahal meja, apalagi yang gerakin bumi apa semua. Menunjukkan ada yang gerakin. Siapa itu? Allah. Nah, menunjukkan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Nah, jadi jelas antara cipta sama kalau dia nggak kuasa nggak mungkin nyiptain gitu. Kalau nggak diciptain nggak mungkin ada. Saling berkaitan. Kalau nggak diciptain nggak mungkin ada, ya. Kalau nggak ada yang ciptain nggak mungkin ada. Adanya ada yang sang pencipta. Karena dia bisa membuat wal maha. Nah sekarang yang esa. Nah apa kaitannya kok esa? Adanya alam seperti ini bahwa yang nyiptain atu. Nah kalau yang nyiptain dua nggak mungkin ada. Ya, Tuhan dua nggak mungkin ada. Karena masing-masing punya kehendak. Yang satu ingin bikin jeruk manis. Yang satu ingin bikin, maksudnya satu jeruk. Yang satu mau bikin manis, yang satu bikin asam. Kira-kira jadi nggak tuh jeruk? Iya, nggak jadi. Yang satu inginnya bikin bumi lonjong. Tuhan yang satunya ingin bulat, yang satunya segi empat, yang satunya kan Tuhan banyak. Ya, yang satu segitiga. Kira-kira jadi nggak tuh bumi? Kagak diberantem aja. Ya, itu. Itu menunjukkan yang bikin atu. Ya. Wah, ada bilang yang Tuhan tetap ada tiga. Yang tercipta yang dilaksanakan keinginan salah satu Tuhan. Tetap aja kan Tuhan berbilang-bilang. Nah, yang ngalah itu bukannya Tuhan, masih Tuhan ngalah. Emang ada Tuhan yang ngalah? Ya. Nggak ada. Tetap katanya Tuhan tuh banyak. Kenapa tercipta? Yang lain ngalah. Nah, yang lain tuh bukan Tuhan. Maksudnya Tuhan ada yang ngalah. Nah, tetap aja Allah Maha. Nah, itulah kaitannya. Yang pertama, iman dulu dengan keberadaan Sang Pencipta. Setelah itu baru kita yakin bahwa Dia Maha Kuasa. Karena nggak mungkin Dia bisa menciptakan kalau tidak kuasa. Nah, yang Maha Kuasa yang menciptakan satu. Karena kalau Tuhan lebih dari satu nggak mungkin ada alam semesta ini. Nah, itulah tadi ya al-barahin ala wujudil khaliq wa wahdaniyatihi. Nah, sampai di sini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan al-ghayah minan nazar al-i'tibaru insyaallah pada pengajian yang akan datang. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.